Bursa free agent untuk V-League musim 2025-2026 akhirnya telah selesai bergulir dan seperti biasa ada banyak drama yang menyertainya. Ada pemain yang berpindah tim, ada juga yang memperpanjang kontraknya dengan tim yang lama. Ada yang senang karena gajinya naik drastis, ada juga yang sedih karena gajinya dipotong, dan terakhir ada juga yang tidak berhasil mencapai kesepakatan kontrak dan membuat berita mengagetkan karena keputusannya mengumumkan pensiun mendadaknya. Nah, semua ini akan kita rangkum seluruhnya dan kita akan spill juga perbandingan besaran kontrak atau nilai gaji tiap-tiap pemain di musim lalu dengan nilai kontrak atau gaji terbarunya setelah musim free agent ini berakhir, dan berikut info selengkapnya. Oke, untuk penyampaian informasinya kita akan urutkan berdasarkan urutan tim dan kita mulai dari Hankook Pink Spiders. Nah, untuk yang pertama ada Shin Yong Kyung, libero utama dari Pink Spiders ini melakukan renewal kontrak atau memperpanjang kontraknya bersama dengan Pink Spiders, dan untuk nilai kontrak atau besaran gajinya ini ada kenaikan dibandingkan dengan musim sebelumnya dari yang asalnya total 210 juta won per musimnya dengan rincian 160 juta won gaji utama dan 50 juta won gaji opsional, naik menjadi 300 juta won per musimnya atau kira-kira sebesar 3,5 miliar rupiah per musimnya. Lalu selanjutnya pemain FA kedua adalah Lee Go-eun, setter utama dari Pink Spiders yang merupakan mantan dari setter Pepper Saving Bank. Saat ini gajinya juga ikut naik dari yang asalnya total 330 juta won per musimnya dengan rincian 300 juta won gaji utama dan 30 juta won gaji opsional. Kini di musim 2025 ini gajinya naik menjadi sebesar 360 juta won atau kira-kira sebesar 4,2 miliar rupiah per musimnya. Di listnya sih ini 360 juta won adalah gaji utama semua tanpa gaji opsional. Entah ini belum update atau emang gajinya seperti ini, tapi intinya gaji Lee Go-eun di musim 2025 ini adalah sebesar 360 juta won per musimnya. Gajinya ini tinggal beda sedikit saja dengan gaji setter terbaik saat ini, yaitu gaji Yeom Hae-sun, di mana gaji Kapten Yeom Hae-sun saat ini adalah sebesar total 410 juta won per musimnya dengan rincian 350 juta won gaji utama dan 60 juta won untuk gaji opsionalnya. Oke, selanjutnya kita beralih ke pemain FA ketiga dan keempat, masih dari Hankook Pink Spiders juga. Kalau dua pemain sebelumnya pasti cukup senang karena gajinya ada kenaikan, tapi berbeda untuk dua pemain Pink Spiders berikut ini pasti agak-agak sedih karena di musim FA yang biasanya gaji pemain itu mengalami kenaikan, tapi kedua pemain ini gajinya malah mengalami penurunan. Di antaranya adalah Kim Da-sol dan Moon Ji-yoon. Untuk Kim Da-sol di musim sebelumnya gajinya adalah total sebesar 120 juta won dengan rincian 110 juta won gaji utama dan 10 juta won gaji opsional. Tapi musim ini gajinya malah melorot cukup signifikan dari yang asalnya total 120 juta won, kini hanya total sebesar 70 juta won saja. Senasib dengan Kim Da-sol, gaji Moon Ji-yoon juga turun dari asalnya total sebesar 110 juta won, kini melorot jadi hanya sekitar 80 juta won saja per musimnya. Ya, setelah dari Hankook Pink Spiders, sekarang kita bergeser ke tim Jungkwanjang Respak. Nah, di musim FA kali ini hanya ada satu-satunya pemain Respak yang masuk bursa free agent. Tapi meski cuma satu pemain saja, tapi justru malah membuat kehebohan yang luar biasa. Kehebohannya malah bisa mengalahkan berita Lee Da-hyun yang pindah ke kubu Hankook Pink Spiders. Dan pemain tersebut siapa lagi kalau bukan Pyo Seung-ju. Pyo Seung-ju baru satu musim bermain di Respak, dan itu juga merupakan pemain hasil kompensasi Lee So-young di musim FA sebelumnya. Pyo Seung-ju membuat jagat V-League menjadi heboh karena keputusannya yang tiba-tiba memberitakan pensiun dininya. Hal ini terjadi karena Pyo Seung-ju gagal mencapai kesepakatan kontrak dengan pihak Jungkwanjang hingga batas akhir waktu negosiasi habis, dan tidak adanya tawaran yang masuk pada dirinya pada musim free agent kali ini. Nah, usut punya usut dari beberapa artikel yang kita baca, ternyata pangkal dari masalah ini adalah karena Pyo Seung-ju ingin pindah ke klub yang lokasinya ada di area metropolitan, atau lebih tepatnya adalah karena Pyo Seung-ju ingin dipindahkan ke klub yang lokasinya paling dekat dengan rumah keluarganya.
Tapi sayangnya hingga batas akhir negosiasi ternyata tidak ada tim yang ingin mencoba merekrut dirinya. Bahkan usaha Jung Kwan-yang dengan metode sign and trade atau tanda tangan kontrak dulu baru setelah itu di trade juga ternyata tidak berhasil. Hingga akhirnya Pyo Sung Joo pun menjadi satu-satunya pemain yang berstatus no kontrak di musim kali ini. Oke, setelah dari Jung Kwan-yang, sekarang kita beralih ke kubu kuning Hyundai Hillstead. Untuk musim FA kali ini, Hyundai benar-benar mengalami kehilangan yang cukup besar karena 2 dari 3 pemain intinya akhirnya hengkang dari klub. Nah, 2 pemain tersebut diantaranya antara lain pertama, Lee Da-hyun, pemain yang disebut sebagai The Big Fish atau ikan besarnya di bursa FA kali ini, karena tim yang berhasil merekrutnya tentu akan sangat-sangat beruntung. Lee Da-hyun adalah pemain yang sangat-sangat bagus, tapi dengan nilai kompensasi transfer yang sangat-sangat murah, karena sebelumnya Lee Da-hyun adalah pemain yang masuk kategori C, yang besaran gaji utamanya di bawah 50 juta won per musimnya, sehingga nilai kompensasi transfernya pun akan sangat rendah, dan tim yang akan merekrutnya tidak perlu memberikan satu pemain sebagai kompensasinya. Nah, di musim 2025 ini Lee Da-hyun akhirnya berlabuh di tim rival Hankook Pink Spiders dengan nilai kontrak atau gaji yang menjulang tinggi dibandingkan dengan musim sebelumnya. Di musim sebelumnya gaji Lee Da-hyun hanya sebesar 90 juta won total dengan rincian 40 juta won gaji utama dan 50 juta won gaji opsionalnya. Nah, setelah berhasil direkrut oleh Pink Spiders, gaji Lee Da-hyun musim ini meroket tinggi menjadi 550 juta won atau kira-kira 6,4 miliar rupiah per musimnya dengan rincian 350 juta won gaji utama dan 200 juta won gaji opsionalnya. Nah, selanjutnya pemain kedua dari Hyundai yang akhirnya berpindah tim adalah Go Ye-rim. Go Ye-rim akhirnya menerima pinangan dari Pepper Saping Bank dan nilai kontrak atau gaji per musimnya juga naik dari yang asalnya total 270 juta won per musimnya naik menjadi 370 juta won atau kira-kira 4,3 miliar rupiah per musimnya. Jadi ada kenaikan total sebesar 100 juta won dibandingkan dengan musim sebelumnya. Oke, lanjut untuk pemain ketiga atau pemain terakhir Hyundai yang masuk ke bursa free agent di musim kali ini, yaitu sang kapten Hyundai Yang Hyo-jin. Seperti yang sudah diprediksi oleh banyak kalangan, Yang Hyo-jin pasti akan bertahan di Hyundai atau akan dipertahankan oleh Hyundai Hillstead. Mengingat Yang Hyo-jin adalah sang pemimpin dan juga motor penggerak di lapangan. Kemudian untuk besaran gajinya, sesuai yang diprediksi juga bahwa gaji Yang Hyo-jin akan mentok pada level tertinggi dari gaji pemain bintang di divisi wanita saat ini, yaitu sebesar total 800 juta won atau kira-kira sebesar 9,3 miliar rupiah per musimnya, dengan rincian 500 juta won gaji utamanya dan 300 juta won gaji opsionalnya. Gaji ini naik dibandingkan musim sebelumnya yang hanya sebesar total 600 juta won per musimnya. Ya, dari Hyundai sekarang kita bergeser ke tim biru IBK Altos. Di IBK ternyata ada 2 pemain yang masuk ke dalam bursa free agent di musim kali ini. Di antaranya adalah outside hitter Yuk So-young dan middle blocker Kim Chae-yeon. Dan keduanya memperpanjang kontrak. Untuk gaji Yuk So-young di musim ini gajinya naik cukup signifikan dari yang asalnya hanya sebesar 110 juta won per musimnya, kini menanjak menjadi total 300 juta won per musimnya. Sedangkan untuk Kim Chae-yeon gajinya ada kenaikan meski tidak sebesar gaji Yuk So-young, yaitu dari yang hanya 100 juta won tanpa gaji opsional naik menjadi 130 juta won per musimnya. Jadi ada penambahan sebesar 30 juta won untuk gaji opsionalnya. Oke, setelah dari IBK sekarang kita pindah ke tim Expressway High Pass, di mana di sini hanya ada 1 pemain saja yang masuk ke dalam bursa free agent di musim 2025 ini, dan dia adalah sang libero legenda Im Young-ok. Namun sayangnya tidak seperti pemain bintang Yang Hyo-jin yang mendapatkan kenaikan gaji yang cukup tinggi, pil pahit justru dialami oleh sang legenda libero terbaik ini. Im Young-ok bukannya mendapatkan kenaikan gaji, tapi gajinya justru malah turun dengan sangat-sangat signifikan. Dari yang asalnya total sebesar 370 juta won per musimnya, kini merosot tajam hingga hanya sebesar 150 juta won saja per musimnya.
Nah, dari info yang kita baca dari salah satu media online yang ada di Naver, masalah ini terjadi karena adanya konflik internal pada tubuh tim Road Construction, di mana bagian internal di Road Construction menurunkan budget dari tim Haipa sebesar 300 sampai 400 juta won dari batas total salary cap, di mana hal tersebut terjadi dikarenakan adanya masalah saat perekrutan pemain bintang Kang Sohwi di musim sebelumnya. Nah, untuk info selengkapnya silakan sobat bisa membacanya saja beritanya secara langsung di media online yang ada di Naver. Tapi intinya karena pemangkasan budget ini, alhasil gaji Myung Ok terkena imbasnya, bahkan sampai-sampai Im Myung Ok sudah enggan bermain untuk Haipas. Oke, lanjut setelah dari Haipas sekarang kita pindah ke GS Caltech. Di sini ada dua pemain GS Caltech yang masuk ke dalam bursa free agent. Yang pertama adalah sang kapten GS Caltech yaitu Yo So-yeon, dan yang kedua adalah Kwon Min-ji. Untuk kedua pemain GS Caltech ini cukup beruntung karena keduanya berhasil melakukan perpanjangan kontrak dan juga mendapatkan kenaikan gaji. Untuk sang kapten Yo So-yeon, gajinya naik dari yang asalnya total sebesar 280 juta won per musimnya, kini naik menjadi total 400 juta won per musimnya. Begitu juga dengan Kwon Min-ji, gajinya naik juga dari yang asalnya total sebesar 130 juta won per musimnya, kini naik menjadi total sebesar 200 juta won per musimnya. Dan akhirnya kita sampai juga pada tim yang terakhir yaitu Pepper Shaping Bank. Di sini hanya ada satu pemain saja yang masuk bursa free agent di musim 2025 ini, dan dia adalah sang middle blocker Ha Hye-jin. Ha Hye-jin berhasil memperbaharui kontraknya dengan Pepper Shaping Bank dan juga sekaligus mendapatkan kenaikan gaji. Dari yang asalnya total sebesar 160 juta won per musimnya, kini naik menjadi total sebesar 220 juta won per musimnya. Oke, itu dia update terbaru dari daftar free agent untuk musim 2025-2026 ini. Dan seperti biasa selalu aja ada suka dan juga dukanya. Nah, meski semua pemain yang ada di bursa free agent ini telah menentukan pilihannya, tapi free agent ini sebenarnya belumlah sepenuhnya usai. Karena sekarang kita tinggal menunggu update list daftar pemain-pemain yang akan menjadi pemain kompensasi untuk tim yang merekrut pemain dari kategori A.